Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah anjeunna urang masih tiasa kampariung genariungan anu mulia insyaallah. Setiap pengorbanan seperti perang di jalan Allah sadirham bisab ini ati dirhamin jagatasan ku 700 dirham insyaallah. Setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa. Oke, iringan ngundang para malaikat, iringan disaksen, oke didoakan kepada malaikat insyaallah. Urang dugi karena ayat ke 78 surat An-Nisa. Namun kita tangkes ayat penjelasan dihubungkan sareng ayat sate acana ayat 78. Mari katingal ayat periogi anu di antepkeun pamahamanana kanggo urang sadaya. Alhamdulillah wengi ieu disarangan ku Ustaz Ridwan bade mangmaoskeun ayatna lajeng terjemahna oge salajengna engke berangsur sarahna oge terjemahna. Mangga kanggo ngawitan ka Ustaz Ridwan diaturanan kanggo maoskeun ayatna surat An-Nisa 78 sareng terjemahna. Mangga atuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu min sayyiatin, dari keburukan, famin nafsika, maka itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka, dan kami mengutusmu, linnasi, bagi manusia, rasulan, sebagai seorang utusan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai seorang saksi. Aya anu periogi diamati ku urang sadaya dibandingkeun sareng ayat sate acana ayat ke-78. Tadi disebutkan ume disunahkeun teu aya nu tumiba ka anjeun tina kahadean eta ti Allah. Sareng upama tumiba ka anjeun kagorengan eta ti diri anjeun. Sarajengna dina ayat sate acana intusibhum hasanatun, upami tumiba ka anjeun kahadean yaqulu maranana nyarita hadihi min indillah, ieu teh ti Allah. Lajeng wa intusibhum sayiatun yaqulu hadihi min indika, upami ka anjeun kagorengan eta teh ti diri anjeun. Persis sami materina, upami datang ti diri anjeun, upami datang kahadean ti Allah, upami tumiba ka awonan ti diri anjeun. Padahal urang uninga ayat ke-78 mah ungkapan jami munafik sareng jami Yahudi ahlu kitab. Kemungkinan ada dua, kahiji ahlu kitab, kedua urang munafik. Sedangkan ayat ke-78 dawuh Allah Subhanahu wa taala. Tatan kedah diamati teh gitu. Anu dina ayat ke-78 caritaan jami munafik atau nabi Yahudi muntubi bakahadean cek maranehna ti Allah. Muntubi bakagorengan ti diri anjeun Muhammad gitu. Seperti itu dina ayat ieu Allah da dawuh tumiba ka diri anjeun kahadean ti Allah.
Tumi ka anjeun kagorengan ti diri anjeun persis sami padahal nyawana benten terus nama non margina lantaran nu kahiji mah tuduhan oge upaya pikeun memisahkan Allah sareng Rasul. Mereka menerima kebaikan dari Allah tapi nalika tumiba ka awan neumleuhkeun ka Rasulullah. Sami hitobna tapi khotibnya, mutakalimnya yang berbeda. Jadi ayat nu ke-78 mah yang bicara itu orang munafik atau orang Yahudi. Mun tumiba kahadean ti diri ti Allah, tumiba ka gorengan ti anjeun Muhammad, tuduhan. Jadi makar untuk memisahkan Allah sareng Rasul. Tapi dawuh Allah Subhanahu wa taala dina ayat ke-78 persis sami ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Nutuwi makanya dina kahadian ti Allah persis sami sareng tadi. Sami. Tapi yang keduana wa ma asabaka min sayyiati fa min nafsika. Upana datang ka gorengan ka diri anjeun ti diri anjeun ieu mah peringatan supados introspeksi mawas diri sebenteng nyawana nu tadi menuduh dengan upaya untuk memisahkan Allah sareng Rasul tapi dawuh Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Rasul mah pikeun mabarian peringatan hakikatna sami diserat di tengah kulun min indillah semuanya dari Allah. Tapi dalam perjalanannya ketika jadi kebaikan itu sesuai dengan tujuan awal. Ketika terjadi keburukan di ayat 78 arti diri anjeun introspeksi mawas diri pasti aya kasan diri anjeun. Dina pamaksada ieu teh maksati Allah na sae jadi baik jadi buruk mawas diri pasti ada yang salah. Jadi anjeun kitu nyawa nanti anu kadua catatan kang urang sadaya ayat ke-78 ieu arahna hitobna ka nabi tapi maksudna al muradu umatna. Ayat anu ke-78 mah ti Yahudi jeung munafik ka Rasulullah hitobna ka Muhammadna ka pribadi Muhammadna dengan upaya mencari kambing hitam kemudian memisahkan Muhammad sareng Rasul. Di ayat 78 mah mencari kambing hitam ketidakpuasan panen gagal ka Muhammadkeun perang teu menang ghanimah salah Muhammad kan kitu. Dan biasa nyawana tuduhan nembleukeun. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat 78 mah memberi peringatan semua dari Allah itu baik. Kalau kau terima kebaikan itulah sesuai dengan tujuan Allah. Ketika jadi keburukan ada kesalahan, ada yang perlu difikirkan. Takdir itu realitas objektif, jadi baik jadi buruk aja di nampina. Tetap prinsipnya sami kulun minillah. Sebagai jawaban terhadap Yahudi dan munafik kulun minillah. Sami. Tapi nyawana Yahudi mah sareng munafik menuduh Muhammad cuci tangan kemudian punya makar untuk memisahkan Muhammad dari Allah. Tapi di ayat kedua mah ya Allah ka Rasul pikeun mabarian peringatan mun tumiba ka anjeun kahadean eta ti Allah luyu sareng tujuan Allah. Mun jadi goreng ada yang harus diperbaiki anu kadua hitomna ka Rasulullah tapi hakikatna kanggo umatna hitobuhu lin nabiyyi muraduhu bihi ummatihi gitu dina ilmu tafsir ka Rasul tapi hakikatna kanggo umatna. Bentuk-bentuk kitab dina Al-Quran kadintang beragamna aya pelajaran khusus ngeunaan eta khusus dina bab ieu kitabna ka Rasul tapi maksudna ka umatna.
Contoh nu kalintang pisan konkretna oge kalintang kontrasna nalika Allah dadawu ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa ya nabi lamun maraneh nalak bojo nalak istri ya ayuhan nabiyyu khitabna al muradu bukan nabi umatna. Nabi tidak pernah mentalak, tapi umatnya yang bisa terjadi mentalak. Nah, itu sebabnya hitobna ka nabi, tapi maksudnya ka umatna. Seperti ayat ke-78 ieu. Hitobna ditujukan ke Kangjeng Rasul, tapi maksudnya kanggo umatna. Ketika menerima kebaikan itu dari Allah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kalau jadi baik jadi buruk pasti ada kesalahan, mawas diri lah gitu. Sedangkan ayat ke-78 mah benar teh khotibna mutakalim, yang ngomongnya siapa? Munafik dan Yahudi. Untuk apa? Mencari kambing hitam dan menyalahkan dan kemudian memisahkan Muhammad sareng Allah. Itu mah kahadian ti Allah kagorengan ti maneh kamu misahkeun Allah sareng Muhammad dina niat yang berbeda, dina nuansa yang berbeda. Eta rupina perlu dipahami, diluruskeun dina imbutan urang sadaya langkung. Seperti ya sama antara ucapan Yahudi dan munafik dengan ucapan Allah sama. Tapi tadi nyawana berbeda. Kemudian yang kedua hitobna ari munafik mah ka pribadi Rasul nemlehkeun masalah sareng munafik sareng Yahudi mah, tapi Allah mah hitobna ka Muhammad, tapi muraduhuna sihab. Namun tujuan hakikatnya kanggo semua umatnya untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang akan Allah tentukan dan dari Allah berniat dan bermaksud baik, tapi ternyata ketika terjadi keburukan itu karena manusia, karena urang sadaya. Contoh sederhana, ai teh damang saya awan. Akan begitu. Ti Allah na baik, kanggo urang barangkali jadi buruk. Bakal sehat-sehat baik buruk. Apa jadi akibatnya buruk? Berarti ada yang salah pada diri urang sadaya. Mangga urang teraskeun nganggo dasar eta ke urang bakal tiasa memahami naon dipimaksud ku ayat ieu nu dijelaskeun ku Syekh Asarawi. Mangga dilanjutkeun ka Ustaz Ridwan. Fa in jarat 'alaika sunnatun kauniyatun, maka jika mengalir atasmu sunnah kauniyah khairan itu baik, fahuwa minallah, maka itu dari Allah. Amma adapun in asobatka sayyi'atun, jika menimpa kepadamu keburukan, fi ma laka fihi dakhlun, terhadap sesuatu yang kamu punya keterlibatan di sana, fahiya min nafsika, maka itu dari dirimu. Ka'annal mas'alata, seakan-akan masalah ini qismani, terbagi kepada dua bagian. Syai'un laka fihi dakhlun, sesuatu yang kamu punya keterlibatan di sana, wa syai'un la dakhla laka fihi, dan sesuatu yang kamu tidak punya keterlibatan padanya. Wala budda, dan pastilah an ta'tabirahu hasanah, agar mengungkapkannya kebaikan. Li'annahu, karena dia yuqimu qadiyatan aqdiyatan, menegakkan aturan yang mengikat fil kauni, di alam. Janten aya wilayah anu manusia ikut campur, ada wilayah yang kita tidak ikut campur. Hak prerogatif Allah, hak qadariyah Allah, itu pasti baik gitu. Nah di yang kedua itu ada hal-hal yang orang sadaya ngiring aum, ngiring punya saham. Di sanalah yang akan terjadi, jadi baik jadi buruk. Ketika sesuatu yang ditetapkan Allah kemudian manusia ikut campur untuk punya saham, mengatur dan sebagainya, maka nanti akibatnya bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk. Kalau baik berarti sesuai dengan sunnatullah. Kata Allah buruk berarti manusialah yang merubah yang baik jadi
buruk. Jadi ada wilayah-wilayah yang Allah tentukan tanpa ikut campur manusia, qadariyah Allah. Kita tidak bisa ikut andil di sana. Ada sesuatu yang Allah ciptakan, Allah sediakan, kita bisa ikut campur di sana. Maka ketika terjadi kebaikan berarti sesuai dengan tujuan asal Allah. Terjadi keburukan, barangkali ada malpraktek gitu dalam sunnatullah yang Allah tetapkan. Jadi ada syariat, ada sunnatullah, ada hukum sebab akibat. Nah, itu ketentuan Allah. Itu baik sebab akibat itu. Tapi apakah selamanya akan berbuat baik, berakibat baik atau tidak? Nah, di sana manusia ketika mengelola sunnatullah yang ada di alam yang Allah niatkan atau maksudkan baik, tapi ternyata akibatnya jadi buruk. Sunnatullah, syariat Allah, hukum sebab akibat itu semuanya baik dari Allahnya. Cuma ketika manusia ikut mengatur, ikut campur, ikut terlibat, punya saham, maka di sanalah seringkali akan terjadi keburukan karena manusia bukan mementingkan kepentingan orang lain, tapi ditunggangi oleh kepentingan diri sendiri. Akibatnya kebaikan bisa jadi keburukan atau boleh jadi kegagalan memahami karena gagal paham terhadap keputusan Allah, maka akibatnya jadi buruk. Maka ayat ini, ayat 79 ini menggambarkan kalau terjadi kebaikan itu sesuai dengan rencana Allah, baik dalam syariat ataupun di dalam sunnatullah yang ada di alam. Tapi ketika terjadi keburukan, maka niat baik Allah, tujuan baik Allah menjadi buruk. Berarti di sana ada saham manusia yang menciptakan, melahirkan kebaikan jadi keburukan. Dalam sebuah narasi yang sederhana, takdir itu realitas objektif. Jadi baik, jadi buruk, realitas subjektif. Itu kesimpulan yang lebih sederhana dalam bahasa orang-orang sekarang. Takdir itu realitas objektif. Jadi baik, jadi buruk, realitas subjektif. Tergantung sang penerima takdir itu. Maka dilajengkan Ustaz Ridwan. Fal mu'minu, maka seorang mukmin itu baina laumi nafsihi, antara mencela dirinya, ala musibatin, atas musibah, bima lahu fihi dakhlun, terhadap apa yang dia punya keterlibatan di sana, wathiqatin, dan mempercayai bihikmati man yajri, terhadap hikmah kebijaksanaan zat yang mengalirkan, ma la dakhla lahu fihi, sesuatu yang dia tidak punya keterlibatan. Wa huwa Allah, dan zat itu ialah Allah subhanahu yang maha suci. Ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan, famin nafsika, maka itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka, dan kami mengutusmu, linnasi, bagi manusia, rasulan, sebagai seorang utusan. Jadi ini membantah dan meluruskan pandangan orang-orang kafir, orang munafik dan Yahudi yang disebutkan di ayat ke-78 bahwa Rasul tidak mengakibatkan sesuatu jadi baik jadi buruk, tapi kalianlah yang membuat sesuatu jadi baik jadi buruk. Kenapa? Karena tugas Rasul adalah sebagai penyampai, maka dia tidak punya saham ketika orang mendapatkan keburukan dan orang menyalahgunakan dan ketidakmampuan memahami sunnatullah yang ada di alam. Itu bukan salah Rasul. Rasul cuma penyampai saja. Sebabnya tuduhan mereka ketika kebaikan dari Allah, keburukan darimu Muhammad, tidak.
Kebaikan dari Allah, keburukan dari kamu, bukan dari Rasulullah SAW. Itulah pembeda domir yang tadi. Domir di ayat 78 pribadi Rasul tertuduh. Kemudian di 79 domir itu siapa? Muhammad, yang muradunya, yang tujuannya adalah semua umatnya, yang Allah perintahkan supaya introspeksi. Kalau ada sesuatu yang buruk, jangan salahkan Allah, apalagi jangan salahkan Rasul. Berarti ada sesuatu yang salah. Itu sederhana. Ketika kita sakit perut, apa yang kita lakukan? Tadi dahar naon, gitu kan sederhana. Jangan salahkan orang lain. Kalau bapak tidak bisa tidur, tadi beurang megawe naon. Seperti itu. Jadi Rasul penyampai, dia tidak punya saham atas keburukan, kegagal pahaman manusia terhadap perintah dan syariat Allah. Mangga orang lajengkeun, salajengna mangga. Wa man huwa rasul, dan siapakah rasul itu? Ar-rasulu, rasul ialah muballighun amman arsalahu, ialah penyampai dari zat yang mengutusnya, ila man ursila ilaihi, kepada yang dia diutus padanya. Wa madama rasulan, dan selama dia menjadi rasul, dan selama rasul itu muballighun anillahi, sebagai penyampai dari Allah, fa ayyu syai'in yahdutsu minhu, maka apapun yang terjadi yang datang darinya, fahuwa minallah, maka itu dari Allah. Paragraf ini untuk membantah dan mematahkan makar keinginan memisahkan Allah dengan Rasul, kan tadi begitu. Kebaikan dari Allah, keburukan dari kamu. Maksudnya apa? Untuk memisahkan Allah dan Rasul. Padahal Allah mengutus Rasulnya. Tidak ada yang dilakukan Rasul kecuali perintah Allah. Semua terjadi karena perintah Allah. Maka Rasul tidak punya posisi untuk disalahkan. Kenapa? Karena beliau hanya utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menandaskan Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul wujud taat kepada Allah. Itulah yang kita ikrarkan ketika syahadat. Itu syahadatain. Syahadat tidak boleh sabeula, sapotong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, la tariqa ilaihi illa bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara untuk beribadah kecuali yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pantas diibadah kecuali Allah. Tidak ada jalan untuk beribadah kecuali yang diajarkan Rasulullah. Sebutnya atap musabab ala sabab, tidak bisa dipisahkan. Mereka berupaya sampai sekarang memisahkan Allah dan Rasul, mengkritisi Rasulullah, mengkritisi perilaku Rasulullah, bahkan banyak yang mengecam perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita saksikan sampai sekarang, berupaya memisahkan Allah dengan Rasulnya. Itu bukan di kalangan musuh Islam saja, justru orang yang mengaku beragama Islam. Ada kelompok inkaru sunnah, menerima Quran, tidak terima sunnah. Kenapa? Quran membuat orang damai, sunnah justru melahirkan orang berbeda pendapat karena sunnah, maka mereka tinggalkan sunnah. Itu adalah sebuah makar yang bukan hanya terjadi sekarang. Sejak zaman Rasul masih ada Yahudi dan munafik berupaya memisahkan Allah dengan Rasulnya. Pada taat kepada Allah adalah wujudnya taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul adalah bukti dari taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi paragraf yang kedua barusan membantah dan menangkal tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Allah dengan Rasulnya, karena dia sebab akibat itu, sabab musabab yang tidak bisa dipisahkan. Maka orang teruskan paragraf berikutnya. Wa indama yaqulul haqqu, dan ketika Allah berfirman, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yaitu la yadurruka ya Muhammad, tidak akan merugikan wahai Muhammad, an yaqulu, atas perkataan mereka, innama asabahum min sayyi'atin, sesungguhnya apa-apa yang menimpa mereka dari keburukan, famin indika, maka itu dari sisimu, li'annahu, karenanya, yakfika, cukup bagimu, an yakunallaha fi saffika, agar menjadikan Allah di dalam safmu, li'annahum, karena mereka la yamlikuna, tidak memiliki, ala ma yaquluna, atas apa yang mereka katakan itu, jazaun, ganjaran. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, huwallazi yamlikul jaza, dialah yang memiliki ganjaran itu. Wa huwa yashhadu laka, dan dia bersaksi untukmu, bi annaka, bahwasanya engkau, shadiqun, benar, fit tablighi anhu, dalam menyampaikan, wa annaka, bahwasanya engkau, la tahduts minka sayyi'atun, tidak datang keburukan darimu, kama qalu, sebagaimana yang telah mereka katakan. Di bagian akhir pembahasan ini seolah-olah menghibur Rasulullah. Cukup Allah menjadi saksi, engkau tidak usah cemas dengan tuduhan dan ucapan-ucapan orang kafir dan orang munafik. Cukuplah Allah yang jadi saksi buatmu, karena engkau adalah utusan Allah. Jangan cemaskan ucapan-ucapan Yahudi, kemudian munafikin atau siapapun. Kenapa? Mereka tidak punya kekuasaan apa-apa. Mereka menyalahkan, tapi mereka tidak punya kuasa untuk menghukum. Mereka memerintahkan, tapi mereka tidak punya kuasa memberi kebaikan pahala. Jadi jangan cemas. Terhadap setan pun jangan cemas. Terhadap musuh Islammu jangan cemas. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa. Namun orang tengah gugu, setan bisa naon? Tidak ada. Tidak bisa memaksa kita, baik secara wujud perilakunya ataupun dalihnya. Setan itu lemah, apalagi pengikutnya. Setan itu lemah, dia tidak punya hak dan kemampuan untuk memberi kita kebaikan atau keburukan. Tidak bisa mengancam kita, dan setiap apa yang dia sampaikan itu pasti lemah, apalagi terhadap sekedar musuh-musuh Islam. Setan wae teu boga hak ka urang sadaya, teu punya kemampuan apa-apa. Jadi jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Tadi ada ucapan yang sangat menarik. Musuhmu tidak bisa memberi pahala kebaikan. Seringkali kita mendengar sebuah ungkapan ketika membahas hadis dhaif, ya rada menyimpang, tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syarawi, mereka tidak bisa punya kemampuan memberi pahala. Jadi buat apa diharapkan? Kemudian mereka tidak punya kemampuan untuk menyiksa, buat apa ditakutkan? Nah, berkaitan dengan itu, ada ungkapan seperti ini, ngamakeun hadis dhaif ge naon salahan nih ari matak getau ibadah mah, kan gitu. Naon salahan hadis dhaif lamun matak getau ibadah. Kitu pan ngabela hadis dhaif teh. Lamun hadis dhaif namahan getau ibadah. Apa salahnya? Kita tanyakan, aya mere pahala saha? Mere pahala saha? Allah dan Rasul yang menjadi sebab penyampainya.
Kalau hadis dhaif diamalkan kernaon cenah naon salah hadis dhaif namahan geto pahala namahan geto ibadah mah patarosan geto ibadah nungguan naon nungguan pahala sadar kali pahala itu kan logikanya seperti itu logika kebanyakan begitu nu ngabela bid'ah kemudian melaksanakan hadis dhaif gitu logikanya teh. Lamun hadis dhaif mata getol ibadah naon salahna. Patarosan sadar mare pahala. Seperti itu. Ibu waktu iman sekalian, ayat 79 rekor dalam panjangnya, 78 rekor dalam panjangnya, ayat 79 alhamdulillah rekor dalam pendeknya. Kenapa? Bagian dari ayat 78 itu. Tapi dapat kita gambarkan ayat 78 dan 79 itu 79 jawaban dan pelurusan pikiran tentang ayat 79 yang ada dalam pikiran orang Yahudi dan orang munafikin. Kemudian ayat 79 kata kunci adalah ketika menerima kebaikan bersyukurlah kepada Allah. Ketika menerima keburukan jangan salahkan Allah dan salahkan siapapun gitu. Berarti kesalahan ada pada diri sendiri, introspeksi lah. Itu ma asobaka min hasanati fa minallah, bersyukurlah karena sesuai dengan rencana Allah. Ma asobaka min sayyatin fa min nafsika. Kalau datang keburukan bukan dari Allah, Allah niatnya baik apapun. Fa min nafsika, berarti ada yang salah pada dirimu, introspeksilah. Ada 4 orang datang kepada Hasan al-Basri, ulama tabi'in. Hasan al-Basri itu ketika dia usia 2 tahun Umar wafat. Itu menggambarkan peta kehidupannya. Ketika dia berusia 2 tahun Umar wafat. Jadi dia tidak berinteraksi dengan Umar, tapi dia berinteraksi dengan Ali bin Abi Thalib bin Abdullah bin Muttalib wafat tahun 40 Hijriah. Itu. Nah, dia ulama terkenal. Biasa disebutlah murid Ali bin Abi Thalib karena ya salah satu tokoh yang hidupnya lebih panjang dari yang lain adalah Ali bin Abi Thalib di samping yang lain. Abu Bakar terdahulu, Umar terdahulu, Utsman terdahulu, baru Ali di akhir kan. Dia masih hidup sampai tahun 40 Hijriah. Nah, Hasan al-Basri dia salah satu murid Ali bin Abi Thalib, kelompoknya ulama tabi'in, didatangi oleh 4 orang. Yang pertama mengeluhkan kekeringan. Kumaha ieu teh kita kekeringan, kata Hasan al-Basri, beristighfarlah gitu. Datang yang kedua mengeluhkan kemiskinan, mengeluhkan kefakiran. Apa jawabnya? Istighfarlah. Kemudian datang yang keempat berkaitan dengan susah punya keturunan. Kemudian kata Hasan al-Basri bagaimana? Istighfarlah. Kemudian datang keempat yang menggambarkan bahwa kebunnya gersang. Apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri? Beristighfarlah. Orang tercengang, kenapa? 4 orang datang dalam problem yang berbeda, tapi jawabnya sarua. Ketika mengeluhkan kekeringan, istighfar. Ketika orang punya problem rezeki, kemiskinan, kepapaan, istighfarlah. Ketika datang orang berkaitan dengan soal anak dan keturunan, kata dia, istighfarlah. Kemudian yang keempat datang mengenai kebunnya yang gagal dan gersang, kata Hasan al-Basri, istighfarlah. Allah, kenapa? Kabeh istighfar. Maka Hasan al-Basri mengambil istinbat dari ayat Al-Quran surat Nuh
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu yang dipegang oleh Hasan Al-Basri. Semua berawal dari ucapan dia, Nuh beristighfarlah. Itu karena Allah pengampun. Kemudian disampaikan Allah pemberi hujan, Allah yang akan menurunkan harta, Allah yang akan memberi kalian ketenteraman, Allah yang akan memberi kalian kebun, dan Allah yang akan memberikan kesejahteraan. Maka Hasan Al-Basri mengambil dari ayat itu 4 orang yang mengeluh dengan 4 keluhan, jawabnya sama. Istighfarlah. Nah, kaitan dengan ayat ini yang kita ingin gambarkan, bahwa pada dasarnya semua problem dari diri kita. Semua problem datang dari diri kita, baik pikiran kita ataupun tindakan kita. Apapun yang buruk sebetulnya datang dari diri kita. Jadi apa yang harus diperbaiki? Cara pandang kita. Kemudian introspeksi itu ya, mawas diri, diurang salahnya ya. Begitu. Ibarat cermin, dia bisa dipakai berkaca diri kalau cermin bersih. Kalau cerminnya bersih, kalau cerminnya kotor, orang tidak bisa berkaca dengan cermin kotor. Maka awal tindakan pembuka semua kesulitan, istighfarlah. Pasti ada sesuatu yang salah. Jika tadi nyeri beteng, istighfarlah, salah dahar. Itu bisa sare, pasti ada salah tindakan yang membuat kita gelisah. Sesuai dengan ayat yang tadi, bahwa jawaban sebuah masalah pertama yang pembuka problem mukakan lalang setan istighfar. Itu sebabnya kita sekalian diajarkan oleh Rasulullah SAW beres sholat, assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakaknya, astagfirullahaladzim. Sebelum doa-doa kita sampaikan, istighfar heula. Bebersih heula memeh mandi heula memeh dandan gitu. Mandi heula memeh dandan. Sesuai juga dengan yang menimpa Sayyidina Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan dikeluarkan dari surga karena melanggar cegaan Allah. Dia kebingungan kenapa turun dengan bugil tanpa pakaian. Kemudian dipisahkan dari istrinya. Nabi Adam di sekitar India kata sebagian ahli sejarah, kemudian Siti Hawa di Hijaz dekat dengan Mekah. Ketika diturunkan dalam keadaan bertelanjang, kemudian bingung apa yang harus dilakukan. Kenapa? Dari surga yang serba ada diturunkan, ibaratnya di hutan lebat yang tidak tahu apa-apa. Maka Nabi Adam menangis. Gitu. Nabi Adam menangis, datanglah Jibril. Kemudian Jibril bertanya, "Lima tabgi, kenapa engkau menangis?" Kata Adam, "Apa yang harus aku lakukan?" Poekeun abdi teh, bingung. Tungkem langit bumi teh. Naon ieu teh kudu kaluar gawe teh. Maka apa yang diajarkan Jibril pertama kali? Kata Jibril, "A'rif dan baka." Rumasakeun heula dosa. Sami kan istighfar, rumasakeun heula dosa. Engke bakal terbuka semua kesulitan. Sadaya awan mendung bakal hilang. Kalau kita menyadari kesalahan. Karena itu kata Jibril, "A'rif dan baka, rumasakeun heula dosa." Nah, maka Nabi Adam diajarkan
Doa pertama kali di alam dunia apa? Sering diaos ku urang sareng wargi-wargi urang. Ngan wargi-wargi urang mah diaos menjelang subuh geuningannya, menjelang adzan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Teh dina Quran eta teh doa pertama di alam dunia yang diucapkan Nabi Adam ketika dia dalam kondisi sulit dan bingung apa yang harus dilakukan. Apa? Rumasakeun dosa. Kemudian dia doa itu kan pengakuan dosa. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Hilanglah nanti semua popedut cek bahasa Sunda manu poek-poek bakal terang. Ibarat cermin dibersihkan, dia bisa mudah berkaca. Diawali dengan apa? Istighfar, minta ampun, introspeksi seperti yang ada di ayat ini. Sesuai juga dengan yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Tapi tolong Bapak bantosan kemudian sokila bumi ngadadak nyebatkeun, tapi bapak-bapak tiasa ngabantosin kuring liburan. Abu Bakar sungking ka Rasulullah, alimni duaan, paulangkeun ka abdi doa cenah anu ku abdi dibaca dina salat. Doa diulang ka abdi hiji doa nu ku abdi rek dibaca dina salat, atu bihi fis shalah. Jadi ini menunjukkan ada doa tambahan dalam salat boleh. Bukan bacaan berkaitan dengan rukun yang ada dalam salat saja, ada bagian-bagian kita yang berdoa pribadi dalam salat kita. Di mana itu? Ketika sujud dan ketika selesai tahiyat. Itu dicontohkan oleh Rasul. Innaka hamidum majid. Tah tahiyat kadinya kadituna doa. Itu teteh Rasul ngantuan, kemudian Rasul maparinan ruang didinya. Nah, diulangkan ke Rasul ke Abu Bakar naon? Persis seperti yang diajarkan Jibril kepada Nabi Adam. Ini dalam tu nafsi dulman katsiro. Darasnya la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur. Persis seperti Adam menerima ajaran dari Jibril, Abu Bakar menerima piulan Rasulullah. Ketika dia meminta doa yang saya akan baca dalam sholat, Rasul mengajarkan doa pengakuan dosa sebetulnya, doa pengakuan dosa. Bapak-bapak pangkat Abu Bakar wae diulang na eta. Pada Abu Bakar jelema bersih. Namanya juga as-siddiq. Barangkali dibanding dengan kita terlalu jauh untuk membandingkan bersihnya Abu Bakar dan kotornya kita. Tapi ternyata yang diulangkan ke Rasul ke Abu Bakar bersih. No bersih wae kita bersih. Rabbana dalamna anfusana kan langgeng Nabi Adam, kemudian anu berikutna sok yang kurang sadaya dina bada tahiyat. Bapak tiasa maosna dina sujud tiasa diaos baca bada tahiyat sakali deui ku sebab dudikeun luyu sareng ayat ieu mun sumping kahadean ti Allah dasadaya ge damelan Allah dengan niat baik dan iradat baik buat kita sekalian, kemudian terjadi keburukan, itu bukan dari Allah. Dalam pengertian apa yang Allah takdirkan semua baik, ketika jadi buruk jadi baik, ada peran kita di sana. Jadi ayat ini memerintahkan sederhana.
introspeksi lah, itulah ayat ini menerangkan seperti itu. Sakitu rupina da ngatia matiasa didumkeun ayat ke-78 orang teraskan ayat 80 panten ke dina sasi pada sasi Ramadan di sasi Syawal. Atur nuhun ka sadayana terutama ka tim teknis anu salami tahun ieu parantos bekerja keras kanggo nyarengan urang sadaya oge ka bapak-bapak anu parantiasa bertahan terus tumeras ngiring kana ieu agenda anu insyaallah sugri nu diamalkeun ku urang sadaya bagian tina ibadah urang sadaya bagian tina ikhtiar urang sadaya mentorkeun kasatiaan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.